Sore ini kita melanjutkan pembahasan tentang sampah, di mana kali ini materi akan disampaikan oleh Kak Salsa. Kak, aku izin bertanya, apa sih motivasi Kakak membuat jadi Instagram Bye Bye ya? Oke Kak, makasih buat pertanyaannya. Sebenarnya kenapa ya Kak, aku tertarik banget buat nulis, topik ini, mungkin dari sini sih Kak. Nah kebetulan akhir-akhir ini nih aku suka banget kayak ngikutin kayak kasus-kasus atau mungkin ngikutin topik-topik tentang, sosial politik. Nah karena kebetulan aku juga mahasiswa sosial politik gitu kan ya Kak, utamanya di ekonomi politik sih gitu. Jadi salah satunya mungkin, ada sustainable energy, terus tentang, penanganan wabah penyakit, terus salah satunya juga tentang ini security, food security, ketahanan pangan gitu. Nah jadi aku, bertanya-tanya nih kayak, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya aku hubungin, topik-topik yang aku suka itu sama topik tentang, lingkungan, utamanya tentang, limbah-limbah plastik nih. Nah terus, ternyata bisa loh Kak. Wah jadi, sampah plastik yang kita hasilkan sehari-hari ini ternyata juga bisa nyebabin yang namanya, krisis pangan, kayak gitu. Nah kok bisa sih? Nah kalau misalnya, audiens, di sini juga tahu kan, terus juga, mungkin Kakak juga tahu kalau misalnya sampah plastik itu punya waktu yang cukup lama nih buat dia bisa terurai dengan sempurna gitu. Nggak cuma terurai aja tapi bener-bener, bisa terurai sampai tuntas, tuh. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir, berapa lama ya waktu buat, sampah plastik itu bisa terurai? Nah, rata-rata itu bisa sampai hampir 100 tahun loh, Kak. Asli sekali ada plastik yang, bisa terurai sampai, setelah 500 tahun gitu. Terus ada lagi sebenarnya yang tercepat sih, kayak ada yang, 10 sampai 20 tahun, ada yang bahkan sampai 100 tahun. Wah itu hitungannya sebenarnya bukan tercepat sih ya Kak, karena, cukup lama juga, aku aja umurku masih ya sekitar, belasan 20-an gitu, lama banget kan, benar-benar. Terus ada juga nih Kak yang waktu buat terurai itu bisa sampai, 1000 tahun lamanya gitu. Wah kayak sudah kayak gitu kan kayak bener bener. Nah terus tiba-tiba kepikiran nih kayak selama, durasi waktu yang, lama itu, kira-kira apa sih yang bisa diakibatkan oleh sampah plastik itu? Nah kan sampah plastik kan nggak hanya, 1, 2 nih Kak, ada banyak banget, sudah menumpuk banget nih apalagi, dihasilkannya nggak cuma dari salah satu individu, misalnya dari aku aja gitu, atau mungkin aku sama Kakak aja, atau mungkin aku, Kakak, sama teman-teman aja gitu, ada banyak banget, yang bener-bener apa ya, kayak plastik gitu make plastik sampai menghasilkan banyak banget, timbulan sampah, nah kayak gitu. Nah ternyata ya Kak, kalau misalnya sampah plastik yang kita hasilkan sehari-hari itu bisa banget nyebabin polusi terhadap lingkungan kita. Semisal, contohnya tuh bisa nyebabin polusi terhadap tanah, terhadap air, terhadap udara, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, terus, apa sih hubungannya terus sama, krisis pangan? Nah, ternyata karena adanya pencemaran, terhadap tanah, terus pencemaran terhadap air, udara, dan lain sebagainya, itu tuh bisa, eee, menyebabkan komoditas pangan yang biasa kita konsumsi, misal nih dari, bahan pokok atau mungkin sumber protein kayak misalnya ikan atau daging-dagingan. Terus juga dari, sumber mineral atau serat itu dari tumbuhan, misalnya sayur, buah, terus juga bisa dari air yang kita konsumsi itu bisa, jumlahnya tuh semakin lama semakin berkurang karena pertama lahan yang, mereka, tempati buat tumbuh media tanam mereka itu rusak. Terus, juga sumber hara dan yang ada di air itu juga, jadi hilang karena terjadinya polusi terhadap air. Nah, terus jadinya karena, semakin berkurang maka, pasokan pangan yang seharusnya itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, itu jadi nggak bisa terpenuhi lagi, Kak, gitu. Nah, jadi, eee, masyarakat bisa kehilangan, sumber makanan mereka, terutama, sumber pangan harian mereka tuh jadi, berkurang. Nah, kalau misalnya lambat laun kondisi kayak gini tuh makin, dipertahankan gitu, makin stagnan juga, bakal ngakibatin yang namanya,
kelaparan. Nah, dalam jangka panjang bakal terjadi yang namanya krisis pangan, kayak gitu. Itu cukup disayangkan juga ya kalau misalnya, dari apa ya, hal-hal kecil nih sebenarnya bisa dibilang kayak hal-hal remeh sih kayak, kita menghasilkan sampah plastik. Dan sampah plastik yang kita hasilkan itu bisa mengakibatkan, bencana terhadap masyarakat. Nah, that's why karena benang merah yang cukup panjang itu, cukup rumit gitu, aku jadi tertarik menulis topik tentang implikasi sampah plastik terhadap, krisis pangan. Makasih Kak, Bagus buat pertanyaannya. Wah, penjelasannya rinci banget sih, Kak. Tadi aku notice sih, sampah itu paling cepat oranye 100 tahun ya, sedangkan seperti yang kita tahu, umur Nabi Muhammad aja tuh 63 tahun gitu. Sedangkan kita mungkin sebagai, umatnya mungkin nggak sampai segitu kan. Bisa dibayangin kita tuh kayak zolim nggak sih, Kak, ke generasi kita selanjutnya. Misalnya nih, umur kita cuma 50 tahun, sedangkan sampah yang akan terurai itu 100 tahun ke depan. Nah, kita tuh meninggalkan jejak buruk kita ke anak cucu kita gitu ya nggak sih, Kak? Nah, bener banget sih Kak, kayak, mungkin kitanya nanti di masa depan itu belum tentu, bakal tetap ada gitu, tapi sampah plastik yang kita hasilkan hari ini, kemarin, terus mungkin besok gitu, masih bakal tetap ada sampai, beratus-ratus tahun gitu, sampai anak cucu kita yang merasakan. Nah, jangan sampai, hal itu terjadi ya, Kak. Oke, Kak, aku mau balik lagi ke tentang artikel yang Kakak tulis itu boleh diceritakan lebih lanjut nggak, Kak? Isinya tuh apa gitu, Kak? Oke Kak, sebenarnya, artikel yang aku tulis isinya itu, penjabaran tentang, polusi yang sudah aku mention di awal nih Kak. Nah, kalau misalnya di artikel yang aku tulis sebenarnya mention-nya itu tentang, polusi yang bisa diakibatkan oleh sampah plastik terhadap tanah. Terus juga bisa, menyebabkan polusi atau pencemaran terhadap air, sampai bahkan yang paling parah itu bisa sampai, ke laut gitu. Nah, kok bisa sih ke laut gitu? Nah, mungkin dibahas satu-satu ya, Kak. Nah, ternyata sampah plastik yang kita, timbulkan sehari-hari, seperti yang aku mention tadi, karena dia, membutuhkan waktu yang lama, misalnya nih, Kak, ada lahan gitu, kayak lahan mungkin lahan pertanian atau mungkin lahan-lahan, kayak tanah gitu kan, di mana, biasanya tumbuhan tuh hidup di situ gitu, buat, apa, tanam-nanam, manusia kayak gitu. Terus tiba-tiba ada sampah plastik nih dibuang gitu. Mungkin, sampah plastiknya banyak ya, sampai bisa menyebar gitu, tapi waktu itu masih satu lapis nih, masih kayak satu lapis gitu kan, nggak banyak kan, sebenarnya banyak sih, tapi mungkin belum terlalu banyak gitu ya, kalau misalnya diandaikan gitu. Nah, terus tiba-tiba datang lagi nih sampah plastik baru gitu. Iya gitu, datang lagi kan. Jadi, sampah plastik yang sudah dibuang itu kan belum terurai secara baik, belum terurai secara sempurna gitu. Terus sudah datang lagi sampah plastik gitu kan ya, Kak. Nah, terus apa yang bakal terjadi nih? Nah, bakal terjadi namanya penumpukan sampah gitu. Terus, secara terus-menerus kalau misalnya ini terjadi bakal terjadi penumpukan sampai akhirnya menggunung gitu. Nah, sebenarnya, aku mengartikan gunung ini istilah sih, Kak, kayak, karena tumpukannya, jadi kayak apa ya, menjulang gitu. Nah, tapi sebenarnya, istilah gunung ini juga bisa terjadi loh, Kak. Misalnya nih, kalau misalnya di Jogja sendiri, aku, pernah baca-baca juga, salah satunya waktu itu di Medium kita nih ada artikel gitu, kalau misalnya, di TPST, itu Piungan kan Jogja gitu ya, Kak. Nah, ternyata sampah plastiknya tuh bener-bener, definisi gunung. Jadi dia tuh numpuknya sampai tinggi banget. Sampai banyak banget, sampai, tanah, apa ya, tanah itu sudah nggak kelihatan gitu, saking banyaknya, sampah plastik yang, menjual kayak gitu. Nah, terus akibatnya apa sih yang bisa ditimbulin dari, sampah-sampah plastik itu? Nah, pertama tanah, bakal kesulitan buat mendapatkan sinar matahari. Nah, karena, seperti yang tadi, kalau misalnya itu sudah ketutupan tanahnya, nggak bisa menerima sinar matahari dengan baik. Nah, makanya bakal, terjadi yang namanya tanah bakal nggak lagi subur gitu. Nah terus air juga, air bakal sulit masuk nih ke dalam tanah yang mana, tentu aja bakal, sulit bagi tanah menerima, unsur-unsur yang dibutuhkannya untuk bisa tumbuh gitu, Kak. Nah juga, ini kadang, plastik yang kita hasilkan itu juga mengandung zat-zat yang, berbahaya nih. Nah, misalnya, ada tambahan-tambahan dari, manusia dalam membuat plastik misalnya bakal tambah, zat-zat pewarna, zat-zat pelunak dari sampah dari plastiknya sendiri yang, mana bakal jadi sampah, itu bakal, berbahaya banget bagi tanah. Dia, bakal jadi, semacam racun gitu buat,
mikroorganisme yang ada di dalam tanah atau mungkin hewan-hewan yang ada di dalam tanah yang punya peran, cukup signifikan gitu, cukup esensial gitu untuk, membuat tanah menjadi, subur. Nah, kayak gimana sih, semisal ada cacing tanah nih, Kak, mungkin, kita sudah familiar sama cacing tanah, kalau misalnya cacing tanah itu membantu, tanah biar dia jadi gembur. Nah, kalau misalnya ada plastik masuk nih, Kak, terus jadinya cacing-cacingnya gitu bakal, bisa mati. Nah, kalau misalnya mati bakal ngurangin banget, kesuburan tanah, kayak gitu. Nah, terus apalagi ya, banyak banget sih, mungkin, juga dia bisa mengganggu, sirkulasi udara yang ada di dalam tanah, karena tanah sebagai media tanam, dari sumber makanan kita, sumber pangan kita, misal, kayak misalnya padi, jagung, terus sayur-sayuran, misalnya kayak buah, kayak kepikiran semangka deh, semangka gitu kan ditanamnya di tanah. Nah, kalau misalnya tanahnya sudah rusak gitu atau tanahnya sudah penuh sama plastik, jadi maka, bakal sulit banget, untuk menanam, pasukan-pasukan pangan tadi. Nah, terus akibatnya juga bakal nyebabin, sumber komoditas-komoditas dari pangan tersebut, bakal berkurang secara drastis, yang mana tentu aja akan berakibat parah terhadap, pendistribusian dari pangan itu sendiri. Karena, masyarakat kan banyak ya, Kak, tapi sumber, pasokan pangan kita tuh menipis. Nah, yang lebih parah lagi mungkin, bakal terjadi namanya kelangkaan terhadap akses masyarakat buat mendapatkan pasokan pangan itu sendiri. Karena jumlahnya yang tadi kecil, dia hanya bisa memenuhi sebagian, pangan dari, masyarakat. Kayak gitu, Kak. Nah, makanya, lambat laun bakal menjadi namanya, kelaparan, mereka nggak bisa mendapatkan pasokan pangan yang akhirnya, jadilah krisis. Nah, selain tanah juga, sama seperti halnya, di air ya, Kak. Kayak air esensial banget kehadirannya, eksistensinya buat kehidupan. Kayak dia sumber air minum utama, terus juga, digunakan untuk sanitasi, semisal cuci tangan atau mencuci, barang-barang, untuk kita mandi juga dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia, akhirnya kena invasi nih ya, invasi sama plastik gitu kan, sama plastik datang ke perairan misalnya ke sungai atau mungkin ke danau yang di mana, sering banget dipakai oleh masyarakat untuk, jadi air minum atau untuk sanitasi gitu. Nah, karena sampah plastiknya datang maka, seringkali, eee, air air, nggak bakal kena sinar matahari kalau kayak anak tadi juga dia mengganggu ekosistem yang ada di dalam air nih, Kak. Misalnya dari, hewan-hewan bakal, cepet banget berkurang karena, tadi banyak yang mati karena keracunan juga, atau mungkin karena, sifat air jadi lebih, buruk, kualitasnya karena masuknya, sampah-sampah plastik itu, yang mana kalau misalnya kebersihan dari air itu sampai berkurang atau sampai, rusak secara apapun, maka kan nggak layak konsumsi, minum, bahkan untuk sanitasi aja nggak bisa, gitu. Jadi, masa kita mau gitu kan, cuci tangan atau misalnya, mandi gitu di air yang, mmm, waktu itu kotor gitu, itu nggak mungkin banget, ya kan. Jadi, itu bakal mengganggu banget, krisis dapat mengganggu banget, pemenuhan dari, kebutuhan hidup kita, jadinya nanti bakal sama seperti halnya tanah tadi, mengganggu, ketahanan pangan yang akhirnya menyebabkan krisis pangan gitu, Kak. Terus juga, mungkin tadi bahasnya tentang ini ya, kalau nggak air, tanaman gitu. Nah, hewan itu juga bisa terganggu nggak sih dari kehadiran, sampah plastik ini? Jawabannya adalah bisa banget. Nah, jadi sampah plastik itu bisa banget, ngehasilin namanya mikroplastik atau plastik kecil-kecil gitu yang bahkan nggak mungkin, bisa dilihat sama, mata yang nggak pakai alat bantu kayak gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya itu sampai dikonsumsi misal nih, sama kayak hewan-hewan ternak contohnya kayak sapi, domba, kambing gitu, itu kalau misalnya sampai kita konsumsi bakal berbahaya banget bagi kesehatan tubuh gitu, bisa mengganggu, kinerja jantung, kinerja ginjal, dan lain sebagainya. Nah, terus juga, mungkin dia itu karena, sampah plastik ya, Kak, mungkin banget bagi dia tuh nyasar ke laut gitu. Nah, itu bakal juga ganggu, ekosistem-ekosistem yang ada di sana. Nah, boleh nih, Kak, aku minta tolong ke Kak Bams, kira-kira apa sih yang, sumber pangan gitu yang kemungkinan ada di laut? Mungkin kayak ikan gitu, terus apa lagi, Kak? Mungkin kayak semacam ini Kak, apa,
yang buat agar-agar tuh. Rumput laut, Nah, iya, Kak. Oh, bener bener. Terus apalagi nih, Kak, selain itu? Coba. mmm, apalagi ya, Kak, ya? Saya jadi nge-lag jadi, Kak. Wah, oke oke. Boleh boleh nih. Mungkin teman-teman juga bisa bantu nih. Rumput laut, bener. Rumput laut, terus apalagi ya? Oh, kayak kepiting-kepiting gitu, teman-teman ada yang suka makan kepiting nggak? Udang-udang gitu, terus ada juga kayak apa Kayak ya, kerang. Apa Kak apa Kak? Boleh boleh sebutin. ya semua jenis siput-siputan lah. Bener bener bener. Iya. Nah, itu kalau misalnya di laut, kalau misalnya, tiba-tiba ada banyak banget sampah di laut gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya sampah plastik, utamanya sampah plastik di laut, itu bisa ganggu rantai makanan dari, hewan-hewan itu, dari hewan-hewan yang sudah Kakak sebutin. Nah, bener, ada udang, ada cumi-cumi, terus ada ikan-ikan, nah tentunya itu bisa mengganggu, rantai makanan mereka. Nah, mungkin aku ini ya, kalau aku anak IPS, jadi aku mungkin terakhir dengar tentang rantai makanan itu SMP gitu. Jadi kan dulu tuh ada kayak produsen gitu, terus ada kayak konsumen tingkat-tingkat gitu kan, tingkat 1. Terus ada konsumen tingkat 2 dan, lain sebagainya. Nah, bayangin kalau misalnya, ternyata plastik, contohnya plastik, dia itu menggantikan, peran dari, produsen kita gitu. Nah, gimana itu? Jadi, misal nih konsumen satu dia mengonsumsi plastik atau mungkin nggak langsung dari konsumen satu 2 gitu, dia langsung, apa, makan plastik gitu. Nah, itu bakal bahaya banget sama, sebenarnya hewan ternak tadi kalau misalnya, nanti ada sampah plastik yang mereka makan, maka, dalam kandungan mereka bakal ada, sampah plastik yang mana bakal membahayakan manusia. Nah, ternyata ya, Kak, dari, penelitian, karena ada penelitian dari, mereka tuh ngelakuinnya tuh di 2 negara, pertama tuh Indonesia sama satu lagi tuh, Amerika. Tapi aku mungkin mention-nya yang Indonesia aja ya. Kayak salah satu pasar di Indonesia gitu, pasar kayak yang jual-jual hewan, laut buat dikonsumsi, misalnya kayak ada ikan, ada kerang gitu. Nah, dari, sampel-sampel yang mereka ambil, 28% ikan yang mereka dapatkan buat sampel itu mengandung, sampah plastik kayak gitu, Kak. Nah, kalau misalnya, sampai kita makan kan bakal bahaya banget nah buat tubuh. Nah, kalau misalnya mungkin sebelum dimakan, bakal nyebabin, banyak ya terhadap, eee, sumber-sumber pangan kita utamanya, kayak ikan-ikan gitu kan, yang mana kalau misalnya berkurang, tentu lagi bakal, berimplikasi pada yang namanya, krisis pangan. Bakal goncang banget ketahanan pangan yang harusnya, bisa dijaga. Nah, mungkin itu dulu pembahasan dari aku mengenai, isi dari artikel yang aku tulis. Wah, keren banget, Kak. Bener-bener sangat rinci banget, jadi aku bingung mau ngomong apa nih. Tapi aku notice yang tadi sih, Kak, kayak yang di TPS Tiap Piungan ya. Aku kemarin sempat baca artikel kalau TPS Tiap Piungan tuh umurnya tuh nggak sampai 2 bulan lagi, karena emang kapasitas sampah yang kita hasilkan per hari di Jogja itu melebihi kapasitas penampungan yang ada di sana. Misalnya gini, di Jogja sendiri tuh yang aku baca kemarin ya, kita menghasilkan kurang lebih 700 ton sampah per hari, sedangkan TPST Piungan tuh hanya bisa menampung atau meng-handle 500 ton sampah per harinya. Jadi kita over 200 200 ton sampah loh per harinya. Kayak apa ya, itu sebuah sebuah angka yang fantastik banget untuk tiap harinya menghasilkan sampah gitu. Dan satu lagi yang aku notice nih yang soal ketahanan pangan di laut gitu. Kayak ya kita pernah lakuin kemarin ya Bye Bye Plastik Jogja, kita kemarin pernah melakukan, beach clean up di Pantai Pelangi. Kita itu kan kemarin sempat melakukan itu kayak sekitar 3 atau 4 jaman doang di satu pantai aja itu kita kemarin hampir ngumpulin 130 kilogram sampah. Aku kadang nggak ngebayangin Kak ya, berapa banyak sampah yang tersisa di lautan gitu, kayak itu jumlahnya fantastik banget gitu loh. Gimana tuh menurut Kakak? Ya, bener banget sih, kalau misalnya bayangin, ternyata banyak banget ya. Itu kalau misalnya aku kemarin juga kebetulan ikut kan ya yang, beach clean up gitu. Wah, itu sampahnya banyak banget dan cuma kayak beberapa jam aja diambil gitu, Kak. Bayangin aja kalau misalnya itu, eee, kayak apa ya, keseluruhan tempat gitu kan ya, Kak, kan tempat, kayak misalnya pantai itu nggak hanya, Pantai Pelangi yang kemarin kita datengin gitu, itu berapa banyak ya sampah misalnya. Nah, terus aku juga dapet ini sih, Kak, kayak info kalau misalnya sampah yang kemarin kita ambil itu
apa ya, nggak kemudian habis gitu, itu bakal terus datang lagi karena ada kiriman dari laut. Mhm. Jadi, wah banyak ya Kak sampah yang ada di laut gitu sampai bisa ngirim ke pantai. Berarti kan maksudnya kayaknya ngebersihin kayak sudah semaksimal mungkin gitu kan, sebanyak mungkin gitu. Terus kalau bisa sampai datang lagi itu berarti, wah banyak banget yang ada di laut, kayak gitu kan Kak. Iya, Kak. Oke, kan tadi kita udah membahas nih tentang, apa ya, tentang sampah itu gimana dan lain-lainnya. Terus Kak, menurut Kakak nih dari artikel Kakak dan yang dari informasi yang Kakak ketahuin, gimana sih Kak cara kita mengatasi sampah agar setidaknya kita tuh bisa mengurangi sampah yang ada gitu loh Kak, supaya bumi itu tidak semakin hancur oleh sampah? Wah, oke Kak, pertanyaan yang menarik, udah aku tunggu-tunggu nih. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, aku nyadari banget ada banyak banget, apa ya, kayak step atau langkah-langkah gitu yang bisa kita lakukan buat, mengurangi, eksistensi dari sampah plastik nih, sebisa mungkin karena, saking banyaknya kita mungkin, bakal kewalahan. Tapi yang paling penting menurutku tuh yaitu mencegah, ngelakuin langkah-langkah preventif biar sampah plastik yang ada itu nggak semakin menumpuk. Kita sudah tahu kalau misalnya sampah plastik udah dihasilkan mungkin, sampai hari ini tuh banyak banget. Kalau misalnya sebisa mungkin kita, ambil langkah-langkah yang, bisa berdampak pada pengurangan, penghasilan dari sampah plastik itu. Tapi gimana sih? Sebenarnya, kalau misalnya dipikir-pikir ada banyak banget hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya dari aku lebih suka ini sih Kak, bawa tempat minum sendiri. Nah, Kakak tuh bisa, kemudian bisa mengurangi, timbulan dari sampah plastik. Nah, kalau misalnya aku, misalnya Kak nggak bawa tiba-tiba nggak bawa, ini, botol plastik yang biasa aku bawa gitu, atau, tumbler yang biasa aku bawa gitu, dan berarti otomatis karena aku kadang kan jalan-jalan atau mungkin, di kuliah nih Kak, haus gitu, nanti kepikirannya bakal, "Oh, ya udah beli minum aja kalau misalnya nggak ada wadah," gitu ya kan. Kalau misalnya gitu terus, apalagi kalau wadah-wadah yang biasa kita beli itu kan kayak botol plastik gitu, yang fungsinya sekali pakai, habis dipakai dibuang gitu, nggak bisa digunain lagi. Mungkin bisa digunain lagi tapi, mungkin efektivitasnya sudah berkurang gitu kan ya, Kak. Nah itu sayang banget sih misalnya, ada apa, penghasilan dari, sampah plastik lagi. Nah terus kemudian apalagi mungkin, yang aku suka itu bawain sih, Kak, tas belanja, kalau misalnya lagi belanja gitu. Nah jadi, biasanya kalau misalnya toko-toko atau mungkin supermarket gitu suka, eee, nyediain plastik gini, meskipun plastik banyak tapi tetep aja itu, bakal ditawarin gitu kan sebelumnya, apalagi plastik-plastik itu murah banget sih, aku kalau misalnya lihat kayak, mungkin dijual 300 atau 500, Rp500 gitu kan ya. Nah bener tuh ada 200 kayak lebih murah gitu kan. Nah mungkin, jadi kayak pertimbangan ya udah beli aja. Nah padahal sebenarnya bisa loh kita bawa tas belanja sendiri gitu untuk bawa, barang-barang belanjaan kita. Nah jadi kita nggak bisa ya kita menghasilkan, lebih banyak lagi sampah buat dikirim kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir bener juga, kadang nih Kak, aku tuh juga lupa gitu. Suka lupa kalau misalnya, tiba-tiba aku lupa nih bawa, tempat minum atau mungkin aku ketika belanja, atau mungkin gini, ketika aku keluar ya Kak, nggak kepikiran banget aku pengen belanja gitu. Padahal cuma kayak, "Oh jalan-jalan bentar aja," gitu, nggak kepikiran buat, beli-beli apa-apa. Tapi ternyata akhirnya tetep beli-beli gitu, padahal nggak bawa tas belanja gitu. Mungkin aku selalu bawa tote bag sih Kak, tapi waktu itu lagi belanja banyak banget jadi tapi nggak cukup gitu. Jadinya, terpaksa banget harus beli air minum atau misalnya terpaksa banget minta, tas plastik gitu. Nah jadinya kan bakal, banget kan sampah gitu. Tapi ada solusi lagi nih Kak. Nah, kalau misalnya dari aku solusinya yaitu tetap ngumpulin, plastik-plastik yang sudah aku hasilkan, terus kemudian biasanya aku kumpulin nih satu tempat. Nah kalau misalnya kemarin sebelum aku akhirnya kirim ke bank sampah, aku tuh, taruh di kresek besar gitu, Kak. Tapi sekarang, aku akhirnya pakai kardus, Kak, kebetulan ada kardus daripada nggak dipakai gitu. Jadi, aku jadiin tempat buat, nyimpen misalnya kantong plastik atau misalnya, botol plastik yang, ternyata aku hasilkan selama ini gitu. Terus akhirnya bisa nanti dikumpulkan lebih banyak dan dikirim ke, bank sampah atau mungkin tempat-tempat yang menerima buat, pengumpulan sampah biar, diolah oleh mereka. Jadi, menurut aku nggak ada apa ya, kayak no excuse gitu buat kita, berhenti buat jaga lingkungan. Jadi, sebisa mungkin kita, reduce gitu, mengurangi, penghasilan sampah plastik kita, tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kita upayakan aja nih buat, bisa ngolah sampah plastik yang sudah dihasilkan agar nggak semakin, menumpuk di
contohnya di stick testing gitu, Kak. Seperti itu. Nah, tapi aku boleh nanya nggak sih, Kak, Gimana? Kak Bams nih, gimana nih cara Kak Bams buat ngurangin sampah plastik? Kalau aku sih sama sih, Kak, ya, kayak, sekarang tuh bukan sekarang sih, aku udah menerapkannya ini sejak SMA ya. Emang awalnya tuh kayak berat banget sih, nggak sih, kayak merubah habit kita yang tadinya biasa menggunakan hal-hal suatu itu kayak yang instan sekali pakai, misalnya kayak plastik sekali pakai, botol minum sekali pakai. Terus kita ngubah kayak kita harus nyediain tote bag, apa, tas belanja ataupun tumbler botol minum. Itu bukan hal yang perkara mudah gitu loh buat kita nerapin itu, tapi di awalnya emang berat, ujung-ujungnya semakin ke sini tuh semakin jadi habit yang baik gitu loh. Aku sendiri sekarang tuh kayak selalu ke mana-mana tuh kayak bawa botol minum kayak gini. Nah, aku juga selalu nyediain, kresek sekali pakai, tapi aku, misalnya nih aku beli sayur nih, nah besoknya tuh aku bakal pakai lagi itu dan aku selalu sedia itu di motor. Entah itu nantinya untuk nyimpen HP ketika hujan atau gimana ya, Kak, ya, tapi aku selalu sediain itu sih, gitu sih, Kak. Wah, keren banget sih, Kak. Wah, bener bener. Bisa banget sih. Berarti kita, menggunakan kembali, Kak, ya, reuse kembali sampah plastik-plastik yang sudah kita hasilkan biar nggak, kemudian jadi sampah yang bakal merugikan banget ke lingkungan. Setuju setuju. Aku mau nanya dong, Kak, Boleh boleh, Kak. eee, kan dari aku sendiri, buat merubah habit yang kayak tadi aku bilang tuh bukan hal yang mudah ya. Kalau Kakak sendiri gimana, Kak? Ngerasain hal yang sama nggak kayak aku? Tentang habit ya, Kak? Sebenarnya aku ngerasa banget kayak habit-ku misalnya nih bawa, botol air minum, bawa, tas belanja gitu, itu karena aku sering banget kayak apa ya, copying, my parents gitu. Karena, orang tuaku kebetulan itu juga sering gitu, misalnya nih, kita jalan-jalan, kita ke restoran gitu kan. Nah, mungkin di restoran itu, kayak makanan gitu masih pakai piring gitu, tapi minumannya tuh jarang yang ini pakai plastik atau mungkin minumannya kayak mahal gitu kan ya. Tapi bukan jarang berarti, sering banget plastik, terus harga minumnya juga, melonjak tinggi. Nah, mungkin karena apa ya, kayak ada esensi, ada kayak perasaan hemat gitu, apa ya, kebutuhan buat hemat gitu, jadi biasanya, dibiasain kalau misalnya ke mana-mana atau misalnya ada acara makan-makan nih bawa aja, air minum atau mungkin kalau misalnya olahraga atau jalan-jalan ke mana aja gitu, sebisa mungkin bawa, air minum biar kita nggak kerepotan juga dan biar kita bisa hemat juga. Nah, yang terpenting nggak ngasilin lebih banyak sampah kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya tentang tasnya, Kak, aku dulu itu, ini sih ngerasa, kayak tas itu penting banget gitu kan. Dan aku dulu, emang pas kapan ya mungkin SD jarang banget sih kalau misalnya bawa tas, mungkin pas SMP gitu bawa tas, tapi kayaknya tas yang aku bawa itu, kecil-kecil gitu, mungkin bisa cuma buat Eee, apa, buat dompet atau handphone gitu kan ya, Kak. Nah, tapi, juga, terus aku akhirnya mengenal yang namanya tote bag gitu kan, tote bag. Itu bisa bawa banget, bisa bawa banyak barang gitu. Terus aku akhirnya, nyoba, pakai mulai dari SMA deh kalau nggak salah, dari SMA aku buat, banyak barang-barang, buat nyimpen banyak barang-barang, misalnya buku-buku atau mungkin, laptop juga bisa disimpan di situ, atau mungkin kayak apa ya, kayak, oh mukena gitu kalau saya buat sholat gitu. Nah terus, juga jadinya aku merasa kayak, "Oh ini muat banyak nih." Akhirnya aku biasain juga bawa, tempat minum sama tas gitu biar kalau ke mana-mana tuh jadi lebih, apa ya, lebih mudah, lebih hemat kayak gitu. Oh dipikir-pikir juga, ini kan kayak apa, banyak manfaatnya juga kan membawa tote bag daripada tas-tas yang lebih kecil kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau saya bawa tas kecil-kecil, tapi aku merasa kalau misalnya ada banyak banget manfaat yang bisa aku dapatkan ketika, akhirnya aku membiasakan diri buat karena lebih ramah lingkungan karena muat banyak. Jadi, bisa buat, nyimpen air sama nyimpen tas-tas belanja. Kayak gitu, Kak, Bang. Oke, Kak. Aku pengen cerita sedikit sih, Kak. Kayak kemarin itu kan aku pernah ya mau berangkat kuliah tuh. Jadi ada tuh satu temanku kan ke kamarku sebelum aku kuliah kan aku prepare dulu tuh kan. Aku bawa tote bag tuh. Terus aku ini kan di dalam tote bag aku tuh ada botol minum tuh agak agak menonjol kan bentuknya. Terus temanku nanya tuh, "Eh, Yok, itu di tas kamu apa kok gede banget?" Dia bilang gitu. Padahal aku cuma bawa buku sama ini doang kan sama botol minumku doang. Minuman. Terus temenku bilang, "Ngapain kamu bawa botol minum? Kayak Alex diajak." Nah, terus di sana lihat kan itu kan, rekaan ternyata habit itu juga tergantung pada mindset seseorang itu. Jadi kita tuh,
yang pertama kita harus ubah mindset kita dulu sih supaya orang tersebut bisa mengubah habit-nya ya nggak sih, Kak? Bener bener setuju banget, Kak, mindset itu penting banget. Aku setuju sama Kakak. Bener bener setuju banget, Kak, mindset itu penting banget. Aku setuju sama Kakak. Oke nih teman-teman, boleh nih, mungkin setelah pendengaran tadi ini ada yang kayak penasaran nih, pengen tanya-tanya, boleh banget buat tanya-tanya aja. Sambil menunggu teman-teman nih, mungkin Kak Salsa ada cerita lucu nggak sekitar, apa ya, sampah gitu, Kak? Oke oke. Sebenarnya nggak cerita sih, aku ini, kebetulan aku, ada kayak YouTubers kayak YouTubers gitu, dia tuh kayak suka banget bikin cerita-cerita bagus. Aku mungkin nggak terlalu spill aja namanya, nggak apa-apa ya. Jadi, dia itu gini, bikin kayak parodi gitu, penggunaan sampah bukan sampah, penggunaan sedotan plastik gitu. Perdebatan jadi ada yang, setuju kalau misalnya pakai sampah plastik salah, sedotan plastik, sama satu lagi setuju kalau misalnya, pakai sedotan stainless steel aja gitu. Nah terus topiknya gini Kak, kayak kalau misalnya kita minum ini baiknya pakai sedotan apa ya gitu. Nah terus, dia itu yang, setuju kalau misalnya pakai sedotan plastik itu bilang gini, "Ya udah kita pakai, sedotan plastik aja ngapain, kan emang sudah kayak apa ya, eee, it's normal gitu lah, semua orang juga pakai gitu sedotan plastik kan." Terus di ini Kak, apa, kayak dibantah gitu, "Jangan pakai sedotan, plastik gitu, pakai sedotan stainless steel aja lebih ramah lingkungan," gitu kan ya Kak. Terus kalau pakai sedotan plastik itu bakal ganggu ini, kayak ekosistem gitu, misalnya kayak penyu-penyu, tahu nggak sih kalau misalnya di, berita-berita tuh kan penyu-penyu suka yang, tersangkut sama kresek atau mungkin, kayak ada sampah, apa, sedotan plastik tadi itu yang sampai dikonsumsi sama dia atau, tersangkut gitu kan ya, Kak, kayak gitu. Terus sama yang pro dengan sedotan plastik itu dibantah gini, "Loh aku kan pakai sedotannya itu di darat gitu, nggak sampai ke laut gitu, what's wrong?" Gitu kan. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir juga ini ya, kayak, "Oh iya juga ya, kok bisa tuh sampah darat." Maksudnya kayak plastik yang ada di darat itu bisa sampai ke laut gitu. Kayak, emang bisa gitu kan. Tapi yang ini sih, mungkin, di luar konteks bercandaan tadi tentang, perdebatan antara sedotan plastik dan sedotan stainless steel, itu tuh beneran kayak apa ya, nyata banget plastik yang kita ya, itu bisa banget nyasar di, laut. Kalau misalnya salah satu, pernah sih Kak aku nulis artikel juga. Jadi kayak gini nih, ada alurnya. Jadi sampah plastik yang biasa kita, pakai di darat itu kadang dibuang di, sungai-sungai gitu. Mungkin, daerah hulu atau mungkin daerah tengah dari, sungai gitu, yang mana bakal, bermuara, bakal mengalir hingga sampai ke hilir dan bermuara ke laut gitu. Nah dari situlah, sampah-sampah laut eee, yang kita temui, itu bisa, merusak, ekosistem yang ada di sana kayak gitu. Sebenarnya ini juga ya, kayak, "Oh iya ya, bisa nggak sih sampah darat yang kita hasilkan itu bisa sampai ke laut?" Gitu, dan ternyata, juga ada perjalanannya gitu ya, Kak, nggak langsung kayak, "Oh aku habis, minum nih pakai gelas atau mungkin pakai botol plastik gitu, terus tiba-tiba langsung ke laut." Nggak kayak gitu, emang ada prosesnya dan itu nyata banget gitu. Jadi, penting banget buat kita tetap menjaga lingkungan, jangan sampai kayak meremehkan hal-hal yang, kecil kayak gitu. Itu beneran, kayak merugikan banget bagi lingkungan kita. Kayak gitu, Kak, Bang. Oke, Kak, keren sekali penjelasannya, Kak. Kayaknya teman-teman dari pemirsa live kita belum ada pertanyaan nih, Kak. Gimana kalau Kak Salsa berikan closing statement mengingat waktunya udah mau habis nih, Kak? Oke, kalau misalnya closing statement sebenarnya, sama yang kayak aku, sampaikan tadi ya, jangan lupa buat jaga lingkungan kita. Terus jangan malu juga buat kita, mulai hal-hal basic untuk menjaga lingkungan kita, kayak misalnya, tadi sih hal-hal basic kayak bawa tumbler sendiri atau mungkin, membiasakan diri buat nggak pakai sedotan plastik, atau membawa kotak pakai sendiri sama, berhenti buat pakai, apa, tas plastik kayak gitu atau kantong plastik itu. Atau mungkin, juga bisa mulai kayak dengan mengumpulkan sampah-sampah plastik yang sudah kita hasilkan gitu, biar nanti kemudian bisa nih dikirim ke bank sampah dan juga, diolah jadi hal-hal yang lebih berguna, biar enggak, terus-menerusan terdampar di PST atau mungkin terdampar ke laut kayak gitu, Kak. Nah jadi, buat teman-teman tetap semangat buat jaga lingkungan.
kita. Mungkin itu dari aku, Kak. Atau mungkin dari Kak Bab juga nih, ada pesankah yang ingin disampaikan ke teman-teman? Oke, aku izin menambahkan kayak kita tuh sebagai manusia tuh semakin kesini tuh kita semakin menzolimi alam dan menzolimin generasi ke depan kita kan. Seperti Kakak bilang tadi tuh sampah tuh bakal paling cepat tuh terurai 100 tahun ke depan, sedangkan kita nggak sampai segitu umur kita. Nah, sebisa mungkin sekecil apapun langkah kita itu akan berarti banget buat masa depan. Jadi jangan malu untuk memulai sedikit, sekecil apapun progres itu akan menunjukkan kemajuan dirimu. Gitu sih. Oke, Kak Bang, makasih banyak. Jadi makasih banyak buat, para audiens yang sudah di sini yang, tetap setia nonton, live kita dan juga ikut pemaparan dari, artikel yang sudah aku tulis. Juga makasih banyak buat Kak Bang sudah nemenin aku buat jadi moderator di hari ini. Itu aja, Kak, mungkin dari aku. Oke Kak, terima kasih untuk Kak Salsa yang bersedia untuk mengisi acara pada sore hari ini. Saya Muhammad Bambang Pregi selaku moderator dari live SOS Instagram Bye Bye Plastik Jogja. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.